Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Arpitaningsih. Saya adalah guru IPA SMP Negeri 3 Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Sengingi, Provinsi Riau. Pada video kali ini, saya akan memperkenalkan sebuah aplikasi yang dapat kita gunakan dalam manajemen laboratorium komputer, di mana dengan aplikasi ini kita dapat memantau komputer-komputer lain yang ada dalam satu kelas, asalkan dalam jaringan yang sama, seperti di laboratorium komputer, tanpa kita harus berjalan berkeliling. Kita dapat memantau aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik kita di komputernya. Seperti yang terlihat di layar ini adalah komputer klien, ya, komputer yang kita pantau. Nah, jadi aplikasinya bernama Feon. Jadi Feon ini adalah sistem manajemen sekolah yang terbuka dan gratis. Jadi aplikasi ini bersifat gratis. Sebelumnya dikenal dengan nama ETO, yang digunakan pada manajemen kelas atau pemantauan komputer. Ini berfungsi secara efektif pada Windows dan Linux. Oke, nah untuk menggunakan Feon ini ada 5 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu kita harus menginstal Feon di komputer master. Kemudian yang kedua, kita harus melakukan konfigurasi Feon di komputer master. Kemudian yang ketiga, kita harus menginstal Feon di komputer klien. Yang keempat, kita harus melakukan konfigurasi Feon di komputer klien atau komputer yang akan kita pantau. Dan yang kelima, kita melakukan monitoring. Oke, lanjut kita ke yang pertama, yaitu melakukan install ya di komputer master atau komputer yang akan kita gunakan sebagai komputer pemantau. Caranya yang pertama yaitu kita klik saja di Google Feon. Seperti ini, kemudian kita klik download Feon. Kemudian di sini kita akan menuju ke halaman yang Feon yang Windows 64 bit atau Windows 32 bit. Nah, ingat di sini kita harus mendownload Feon disesuaikan dengan komputer yang kita punya. Caranya yaitu kita harus melihat komputer kita itu tipenya 64 bit atau 32 bit. Kita klik File Explorer, kemudian kita klik Disk PC atau komputer, kita klik kanan, kemudian kita klik Properties. Di sini kita lihat komputer yang saya gunakan itu menggunakan tipe 32 bit. Sehingga saya akan mendownload Feon yang 32 bit. Seperti ini, kita klik saja sampai dia terdownload ya. Seperti ini lebih kurang. Nah, sebelumnya saya sudah mendownload. Jadi di sini saya sudah punya aplikasi Feon aplikasi Feonnya. Nah, di sini saya akan menginstal. Tahap selanjutnya yaitu setelah di-download kita akan menginstal Feon di komputer master. Oke. Saja, kemudian kita klik yes. Kita tunggu sampai selesai. Kalau sudah selesai, kita klik next. Kemudian kita klik I agree. Kemudian kita klik next lagi. Nah, di sini bedanya kalau di komputer master yang akan kita jadikan sebagai pemantau, maka kita centang ini dua-duanya, Feon master dan interception drivernya. Kita centang kedua-duanya. Namun nanti kalau kita menginstal di komputer klien, maka ini Feon masternya jangan kita centang. Oke, jadi kita centang dua-duanya di komputer master. Kemudian kita klik install. Nah, sebelumnya saya sudah menginstal sehingga saya tidak menginstal lagi. Jadi, bagi teman-teman yang belum, silakan klik install, kemudian tunggu sampai selesai dan klik finish. Maka Feon sudah terinstall di komputer master. Nah, setelah diinstal, maka kita akan masuk langsung. Kita akan menuju ke halaman ini, ya, configuration. Ya, jadi Feon configurator. Nah, di sini kita klik general. Nah, pada general kita lihat di method, kita klik key file authentication. Kemudian di service tidak kita klik apa-apa, di master tidak kita klik apa-apa, di access control tidak kita klik apa-apa. Kemudian di authentication key, di sini kita akan membuat pasangan kunci. Caranya kita klik create key pair. Oke, silahkan kita buat nama masing-masing aja. Sebelumnya saya sudah membuat ini. Untuk yang kedua ini sebagai contoh saya membuat nama lagi yaitu Yulia. Kemudian kita klik OK. Tunggu sampai dia berhasil.
Oke, kemudian kita klik OK. Nah, kita lihat di sini, ini sudah ada pasangan kuncinya, sama seperti di bawah ini, saya sebelumnya membuat ini. Nah, kemudian di sini kita klik yang public. Nah, klik publiknya, kemudian kita klik export key. Nah, ini kita simpan dulu, nanti kita pindahkan ke komputer klien. Jadi kita simpan dulu, ini di download, di dokumen aja. Kita klik save tanpa merubah nama. Kan klik ini, kemudian ekspor, kemudian klik save. Nah, kalau sudah selesai, kemudian kita lanjut ke location and komputer. Nah, di sini sebelumnya saya sudah membuat. Nah, bagaimana caranya untuk membuatnya ini? Klik tambah. Kemudian kita klik di sini, kita ganti namanya, sesuaikan dengan nama lab yang teman-teman inginkan. Misalnya lab Yulia lagi gitu ya, lab Yulia Ningsih. Itu nama lab saya. Kemudian di sini kita klik tambah. Nah, di sini tertulis new komputer, kita klik 2 kali. Nah, kemudian kita tulis nama komputer klien kita. Caranya di mana kita dapat mengetahui nama komputer klien kita? Kita klik file Explorer-nya, kemudian klik This PC, kemudian klik kanan Properties, kemudian akan terlihat di situ nama komputernya. Nah, nama komputer saya yaitu laptop II i771. Nah, kalau sudah selesai, tinggal kita copy ke sebelahnya. Caranya yaitu kita klik 2 kali, kemudian kita copy. Kenapa tidak ditulis ulang? Supaya nanti tidak ada kesalahan. Sehingga di sini kita pastikan. Kalau sudah selesai, tinggal kita klik apply. Ini seperti ini ya. Nah, di sini sudah ada. Ini punya laptop yang saya punya. Namun di sini kita bisa menambahkan berapapun komputer yang kita punya yang ingin kita pantau ya, ditambah di sini di nama komputernya, new komputer. Bisa kita tambah seberapa banyak pun yang kita inginkan. Misalnya di komputer ada 20 komputer yang dipergunakan oleh peserta kita, maka kita bisa menambahkannya sampai 20 komputer. Kita sesuaikan namanya dengan komputer-komputer yang kita punya tadi. Oke, kemudian di application dan website kita tidak klik apa-apa, di sini juga tidak kita klik apa-apa. Kalau sudah selesai, tinggal kita install. Nah, ini sudah selesai, ini konfigurasi di laptop masternya atau di komputer masternya. Langkah selanjutnya kita tinggal menginstal Phaeon di komputer klien dan melakukan konfigurasi di komputer klien. Kita lanjut ke tahap yang ketiga dalam menggunakan Phaeon Master, yaitu kita harus menginstal Phaeon di komputer klien. Nah, di sini caranya sama seperti tadi, yaitu kita harus mendownload Phaeon yang tipe 64 bit atau yang tipe 32 bit. Nah, untuk mengetahui di komputer klien itu menggunakan tipe apa, seperti biasa kita klik This PC, kemudian Properties. Kemudian kita lihat di sini. Nah, ternyata komputer klien saya itu memiliki tipe 64 bit. Sehingga kita harus mendownload Phaeon-nya yang 64 bit. Kita download lagi seperti sebelumnya. Nah, di sini saya sudah melakukan download. Kita lihat di sini sudah ada aplikasi Phaeon-nya. Dan langkah yang langkah selanjutnya yaitu kita akan menginstal Phaeon di komputer klien. Seperti biasa kita klik Phaeon-nya. Kemudian kita klik yes. Kita tunggu sampai selesai. Kemudian kita klik next. I agree. Kita klik next lagi. Nah, di sini perbedaannya dengan menginstal di komputer master tadi.
kalau di komputer klien kita jangan mencentang Peon masternya. Jadi ingat, di komputer klien tidak kita centang Peon masternya. Kemudian kita klik install. Nah, sebelumnya saya sudah juga melakukan installan sehingga saya tidak perlu menginstal lagi. Silakan teman-teman yang belum install diinstal di komputer kliennya. Nah, kalau sudah selesai, maka kita akan menuju ke Peon konfigurator. Kalau sudah langsung install, biasanya Peon konfiguratornya langsung muncul. Ini karena sudah terinstall sebelumnya, sehingga kita perlu ngeklik lagi. Peon konfiguratornya, kita tunggu sampai dia keluar. Oke, kita perbesar. Nah, langkah yang keempat yaitu kita akan melakukan konfigurasi di komputer klien. Yang pertama di umum atau general, ini di method kita klik key, file authentication, kemudian yang lainnya tidak kita klik, layanan tidak kita klik apa-apa, di master tidak kita klik apa-apa, di access control juga tidak kita klik apa-apa. Nah, di kunci autentikasi kita klik ya, sebelumnya ini kosong, kalau belum diinstal maka itu akan kosong. Nah, maka untuk yang membuat yang ininya bukan kita ketik ya, tapi kita klik import kunci. Nah, kemudian kita masukkan kunci yang sudah kita save tadi, yang kemudian kita kirimkan ke komputer kliennya. Saya sudah mengirimkan di komputer klien ini. Nah, ini tadi yang sudah saya ekspor di komputer masternya. Nih. Kemudian kita klik open. Setelah itu akan muncul di sini seperti ini. Julia Arpetanisi public ya. Ini adalah yang diimport tadi. Kemudian kita tinggal klik apply. Di lokasi dan komputer kita tinggal tambah lab Julia, ya, nama yang sama dengan yang kita buat di komputer master. Di application dan website kita tidak klik apa-apa, di sini juga tidak kita klik apa-apa. Nah, kalau sudah selesai berarti kita sudah selesai melakukan tahap keempat, yaitu melakukan konfigurasi di komputer klien. Baiklah, kita sampai ke langkah yang kelima, yaitu monitoring. Ini sudah saya buat tadi. Nah, ini di sini ada lab Julia. Kita lihat. Maka bisa terpantau. Nah, oke, sekarang kita lihat di sini ini sudah terpantau ya. Kita buka sesuatu di komputer klien, misalnya kita buka Google seperti ini ya. Kita lihat apapun yang aktivitas pada komputer klien, maka dapat kita lihat dari komputer masternya. Nah, misalnya saya ketik di komputer kliennya IPA. Ya. Nah, jadi di komputer master kita dapat melihat apa saja yang dilakukan pada komputer klien atau pada komputer peserta didik kita. Nah, jadi di sini nanti jika ada 20 komputer maka akan muncul di layar ini 20 komputernya. Nah, begitulah. Semoga video ini dapat membantu. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.